Hai Gemini, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Gue Alice yang bakal membawakan pembacaan tarot untuk kalian mengenai cinta, asmara, dan hubungannya untuk bulan Oktober 2020. Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Kita akan mulai dari yang single, nanti kita akan lanjut ke yang couple-nya. Dan selalu aku ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan general, readingan yang umum, tidak terfokus kepada individu, diperuntukkan untuk individu tertentu. Jadi jangan terlalu dibaperin ya, jangan dipaksakan juga kalau memang tidak sesuai jangan dipaksain. Kalau tidak sesuai juga dengan tarot readernya juga jangan dipaksain gitu ya. Cari tarot reader yang sesuai dengan kriteria kalian. Dan eh, kalau misalnya menyangkut orang lain bisa terbolak-balik gitu ya, vice versa energinya. Eee, Ambil yang kalian butuhin, tinggalin sisanya. Oke Gemini, kita mulai readingan untuk kalian yang single. Seven of Wands. Oke. Page of Cups. Ten of Swords. Knight of Cup dalam keadaan terbalik. Knight of Pentacles dalam keadaan terbalik juga. Dan Page of Wands. Kalau yang aku lihat di sini ya, kamu mungkin berusaha untuk mengerti situasi kamu, berusaha mengerti orang juga bisa di sini gitu ya. Seseorang, mengerti tentang seseorang juga bisa. Tetapi aku lihat di sini di energi yang lalunya, kamu banyak mengalahkan diri kamu, berkorban untuk orang lain gitu ya. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ya kamu banyak berkompromi, kamu banyak mentolerir gitu loh. Apa yang dilakukan orang terhadap kamu, apa yang dituduhkan orang terhadap kamu, dan seakan-akan mungkin apa yang terjadi di masa lalu itu dilihatnya seperti itu adalah kesalahan kamu. Itu yang aku lihat. Dan mungkin juga orang yang berhubungan kamu di masa lalu itu pintar memutarbalikkan, mentwist situasi dan kata-kata sehingga ya orang-orang yang mungkin mengenal kamu dan dia itu menyalahkan posisi kamu atau menyalahkan diri kamu tentang situasi yang ada antara kamu dengan orang ini yang sudah lalu sebenarnya. Dan kamu kayak yang, "Ah, ya sudah, suka-suka lu, lu mau pikir gua apa kek, lu mau, apa kek, gua nggak peduli." Karena orang ini yang aku lihat juga bisa jadi ngadu-ngadu gitu loh, ngadu ke sini lah, ngadu ke orang mungkin ke keluarga kamu lah, mungkin ke teman kamu lah, hal-hal yang mungkin bahkan sebaliknya gitu loh. Cuman kamu berpikir, "Ah, ngapain gue ngejelasin sama orang lain? Toh yang paling tahu ada apa antara gue dengan dia kan kita berdua." Cuman banyak orang yang mungkin salah sangka gitu ya, salah tangkep juga bisa. Dan aku lihat di sini bisa jadi mereka menuduh bahwa kamu yang misalnya kayak punya affair gitu ya, kamu yang apa ya, selingkuh gitu loh. Karena ya kamunya mungkin mendiamkan hal itu. Cuman aku lihat di sini buat beberapa dari kamu juga mungkin ada yang dituduhkan, "Oh, kamu tidak bisa mengurus anak," dan lain sebagainya. Ini aku lihat di situ ya. Dan mungkin banyak hal-hal yang kamu berusaha untuk telan sendiri dan kamu ngerasa, "Ah, gue udah nggak ada gunanya lagi, gue pertahanin, nggak ada gunanya lagi, gue ngomong apa-apa semua udah jadi bubur," gitu loh, kayaknya begitu. Dan kamu mungkin, eee, apa ya, udah juga sudah banyak mengorbankan diri kamu di dalam hubungan ini. Dan kamu mungkin berhubungan dengan orang yang sepertinya masih, apa ya, masih, apa, bocah gitu ya, ya cewek cowok gitu ya. Tetapi kayak mereka nih masih main-main,
masih belum dewasa gitu loh dalam, berpikirnya tuh masih belum dewasa, atau ini orang-orang yang berusaha mendekati kamu dan kamu melihat orang-orang ini tuh masih belum dewasa. Dalam pikirannya, dalam perbuatannya, masih semuanya masih masih bukan orang yang sudah berpengalaman dan tahu bagaimana meng-handle seseorang atau tahu bagaimana apa ya, bersikap kepada satu hubungan gitu loh. Dan kamu, "Aduh, gue nggak ada waktu untuk main-main." Rasanya seperti itu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu seperti masih ada ganjelan gitu ya. Seperti buat beberapa dari kamu tuh kamu masih punya banyak ganjelan dari hal-hal di sebelumnya. Bisa jadi masih ada hal yang belum terselesaikan dan pada saat ini adalah ya mungkin penyelesaiannya gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu yang aku lihat, kamu mungkin masih belum bisa sepenuhnya ya selesai dari hal-hal yang di masa lalu itu, ataupun kamu membiarkan atau kamu melepaskan orang dari masa lalu. Tetapi yang aku lihat di sini, kamu memiliki satu rasa, "Oh ya, kalau kayak begini terus yang ada gue akan terus stuck dan gue nggak akan maju-maju." Walaupun kalau yang aku lihat di sini ada tawaran-tawaran gitu ya, ada orang-orang yang mungkin memberikan perhatian ataupun dengan jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka tertarik sama kamu, mereka suka sama kamu. Ini aku lihat di sini banyak orang yang nawarin cups gitu ya. Tetapi kamu agak punya satu rasa kayak risih atau terganggu gitu loh di saat orang-orang itu datang. Mungkin karena kamu sendiri belum selesai gitu loh, belum selesai cerita di dalam hati kamu eee, atau masalah-masalah kamu dengan masa lalu kamu yang sebenarnya adalah kamu harus dealing sendiri dengan diri kamu, gitu loh. Dan kamu mungkin pada saat ini ya kamu berusaha untuk, apa ya, adanya completion gitu loh. Dan ini bisa jadi kamu tidak mau dulu untuk masuk ataupun menyambut gayung-gayung atau cups-cups yang dihadirkan ke depan kamu, karena masih banyak ini masalah trauma dari masa yang sebelumnya. Sehingga walaupun banyak orang-orang yang datang, kamu sendiri pun masih belum mau gitu loh. Karena apa? Kamu juga melihat orang-orang ini tidak jauh berbeda dengan orang di masa lalu kamu. Orang-orang ini pun masih banyak main-mainnya. Orang-orang ini pun kamu nggak tahu, maksud dan tujuan yang ngedeketin kamu, karena kamu punya trust issues kalau kalau aku lihat di sini. Bisa jadi kamu sebelumnya dikhianatin dan kamu nggak gampang untuk bisa menerima, apa ya, cinta kasih dari orang jadinya. Karena apa? Karena kamu pernah dikhianati dan kamu tahu rasanya sakit sekali dan itu menyebabkan kamu punya satu trauma. Sehingga orang yang datang, orang yang perhatiin kamu, ya agak kamu blocking gitu loh. Kamu blok jalannya. Karena apa? Ya mereka mungkin sikapnya, caranya mereka gitu ya, perilakunya mereka menunjukkan ketidakdewasaan, ketidaksiapan, ketidakmatangan. Dan kamu tidak mau dengan orang-orang semacam ini. Banyak ini yang nawarin. Tuh 2, 3, 4. Banyak yang nawarin. Dan kamu agak risih jadinya gitu loh. Risih mungkin awal-awal lucu. Terus kamu mulai memfilter gitu loh. Mana yang kamu biarin deket tapi juga kamu deket, kamu jaga jarak gitu ya. Kamu deket tapi kamu juga tetap, tahu ininya gitu loh. Kamu nggak mau terlalu membiarkan mereka masuk ke dalam kehidupan kamu karena ya kamunya banyak pelajaran yang udah kamu ambil di kursus sebelumnya gitu ya. Di tes-tes sebelumnya itu banyak pelajaran dan pelajaran-pelajaran ini yang membuat kamu lebih waspada
dengan orang-orang semacam ini yang hanya mungkin mendekati kamu dengan maksud mungkin karena dia mau ada satu hal yang dibutuhkan, karena mungkin dia ngelihat kamu, dalam apa ya, dalam bidang ekonomi atau keuangan kamu lebih stabil gitu ya, ataupun dia hanya melihat kamu dari luarnya saja, ataupun, dia pengen happy-happy aja atau ada kebutuhan yang dia butuhkan gitu loh. Tetapi kamu tahu bahwa orang-orang ini page-page loh. Jadi aku lihat sih masih kayak anak-anak semua gitu ya, ngedeketinnya, ngomongnya, tingkah lakunya juga masih seperti itu dan kamu butuh orang atau kamu mau orang yang lebih dewasa, orang yang lebih bisa, apa ya, yang sikapnya pun lebih matang gitu loh, lebih bisa, berpikir jauh ke depan, nggak cuman main-main, yang lebih stabil juga, dan bisa mengimbangi kamu. Itu yang aku lihat, Gemini. Iya, ada sesuatu yang, ya ini kamu lagi bertransformasi kalau aku lihat ya, karena buat aku Ten of Swords sama Death card itu hampir kurang lebih sama, di mana seseorang harus mengakhiri sesuatu, tetapi sesuatu yang baru akan ya di saat kita mengakhiri sesuatu, sesuatu yang baru akan terbuka. Satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Kamu membalik buku, menutup satu babak, babak baru akan terbuka, gitu. Dan aku melihat ini kamu dalam, masa, dalam rangka bertransformasi, dalam, perubahan gitu ya, satu perubahan yang cukup, cukup besar buat beberapa dari kamu, mungkin ini adalah perubahan status juga bisa gitu kan ya. Dan ini, tidak, apa ya, tidak membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu loh, untuk proses transformasi ini. Dan kadang-kadang untuk beberapa orang proses transformasi ini, sering kali membuat mereka merasa overwhelmed. Apalagi kalau lagi dalam bertransformasi terus digoda-godain, lagi bertransformasi terus diganggu-gangguin, yang pastinya kamu akan punya rasa yang nggak nyaman lah gitu loh dengan keadaan kayak gini, walaupun mungkin dalam hati kamu ya seneng juga, "Oh masih banyak orang yang suka sama gue, ada orang yang tertarik sama gue," dan lain sebagainya. Tetapi di dalam, sisi yang lain ada rasa-rasa yang tidak nyaman, ya. Ada semua di sini, tersedia, eh, zodiak-zodiaknya dari yang Cups, dari yang Pentacles, dari yang, Wands, iya, dari yang Swords. Oke, jadi begitu, Gemini. Semua lancar ya, Oktober 2020 aku kirimkan energi, positif ke arah kalian. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste. Hai Gemini, ini adalah readingan untuk kalian yang couple. Ya, yang couple yang berpasangan Gemini Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oktober 2020. Oke. Yeah. Ini tadi sempat loncat, Queen of Cup ini, ya. Jadi buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang menjalin hubungan, berhubungan dengan orang yang berelemen air atau orang yang sangat emosional sekali. Tetapi aku juga melihat di sini beberapa dari kalian mungkin sedang berusaha untuk mengendalikan perasaan, mengendalikan emosi kalian. Sabar, sabar, sabar gitu ya. Dan buat beberapa dari kalian mungkin ada masalah-masalah yang terjadi sebelumnya, tetapi akhirnya kalian bisa menyelesaikan dengan baik sih kalau yang aku lihat di sini ya, ada rekonsiliasi. Buat beberapa dari kalian mungkin sempat, break, sempat ambil waktu masing-masing, tetapi pada akhirnya kalian, conclusion-nya tuh kayak kalian mau mencoba lagi, mau memperbaiki lagi situasi ini. Dan ini bisa jadi dikarenakan salah satu orang ini hamil. Ya, untuk beberapa dari kamu, ini bisa jadi dikarenakan adanya kehamilan. Sehingga ya
kita harus, bekerja sama bagaimana untuk bisa menanggulangi bagaimana untuk bisa meng-handle situasi ini, dicari jalan tengah dan bisa dilancarkan ke depannya. Buat beberapa dari kamu, aku ngelihat hal seperti ini. Cuman ada orang yang bingung. Ada orang yang bingung dikarenakan, eee, ya situasinya mungkin tidak jelas dan tidak terkendali, dan bisa jadi ini masalah seperti ini, gitu ya. Cuman yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian, bisa jadi ini adalah, seperti kayak ada pihak lain. Pihak lain yang menginterfere gitu loh. Bukan berusaha masuk, tapi ada pihak lain yang bisa jadi menjadi duri ataupun pengganggu gitu loh di dalam hubungan kalian. Pihak lain ini bisa macam-macam gitu ya, bisa pihak lain gitu ya, maksudnya orang lain, tetapi bisa juga dari saudara, dari keluarga, dari teman, yang mungkin mendatangkan pikiran-pikiran yang berpengaruh gitu ya, berdampak. Aku melihat di sini ada seperti kayak gua harus mengendalikan gitu loh. Mengendalikan bisa situasi, tetapi yang aku lihat lebih kayak ke ada seseorang yang berusaha mengendalikan perasaannya. Dan bisa jadi orang ini, berusaha mengendalikan situasi dan kondisi atau segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan ini agar sesuai dengan apa maunya. Seakan-akan ya segala sesuatunya tersenter atau tertuju kepada mereka. Dan bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang egonya sangat amat tinggi, sehingga kamu itu harus berulang kali dan harus berusaha, harus selalu berjuang untuk bisa mengerti dan bisa bersabar. Nih, untuk bisa menenangkan diri kamu, untuk bisa, selalu menyembuhkan, selalu memperbaiki, selalu, minta maaf duluan, selalu baikan duluan gitu, itu rasanya seperti itu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu masih agak bingung gitu ya, masih agak bingung dengan situasi di dalam hubungan kamu. Karena kadang-kadang kalau orang ini sedang marah, bisa jadi out of control mereka, tidak terkendali. Dan seringkali hal-hal itu menyakiti ego kalian atau menyakiti pride kalian gitu ya, menyakiti harga diri kalian di saat mereka mengucapkan hal-hal yang memang mungkin pada saat itu karena terpancing emosi jadi, keluar batas gitu ya, melanggar ya namanya juga orang ya kadang-kadang punya limit gitu loh, dipaksa terus, dihajar terus ya kadang-kadang dia juga bisa meledak dan saat dia meledak ini, orang ini nggak terima gitu loh. Rasanya tuh kayak begitu, "Lu terusan mojok-mojokin gue, lu terus-terus, menyudutkan gue, lu terus nyobain gue, lu terus cari gara-gara, lu terus ngelakuin kayak begini." Tapi begitu kamu flip dan kamu juga mengeluarkan emosi kamu yang kesal, merekanya nggak terima dan merekanya merasa kamu yang begitu, gitu loh. Rasanya seperti itu. Dan ini hal-hal yang membuat kamu tuh jadi yang, "Gue bingung deh, gimana sih caranya nanganin ini orang?" Gitu loh. Gimana sih caranya, bikin hubungan kita tuh baik-baik aja, kok selalu aja sih, diberatkan dengan hal-hal yang menurut kamu mungkin hal-hal sepele yang menurut kamu hal-hal yang menurut kamu sepele, tapi menurut orang ini, itu kayak misalnya gini ya, misalnya ini contoh gitu, misalnya kamu tidak nelepon atau kamu, eee, apa ya, bercanda atau kamu misalnya main sama teman kamu atau kamu lagi ngobrol sama teman kamu ataupun tidak memperhatikan dia gitu ya, itu rasanya kayak kamu habis ngebunuh orang gitu loh, rasanya tuh kayak begitu. Gue kayaknya ngelakuin sesuatu yang yang sepele,
Tapi buat dia itu seakan-akan, dunia mau kiamat gitu loh, seakan-akan seperti itu rasanya. Dan ini yang bikin kamu tuh jadi stres gitu loh. Karena apa? Karena ya hal-hal kayak gini dan orangnya mungkin jadi ngambekan, silent treatment, orang yang kayak begini gitu ya, aku ngelihat juga silent treatment, kamu juga nggak ngerti, setiap kali mereka nggak suka atau ada yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka langsung diemin kamu, ngambek dan nggak memberikan penjelasan apa-apa, tiba-tiba berubah atau, stonewalling gitu ya, membangun batas atau tembok, dalam emosinya dia dan memperlihatkan bahwa, "Gua nggak ada rasa sama lo, gua lagi gua lagi nggak mau diganggu." Dan kamu ngerasain hal-hal seperti itu membuat kamu tidak nyaman. Dan kamu nggak tahu bagaimana caranya gue menghandle orang ini, gitu loh. Tapi mungkin juga dikarenakan kamu atau ini adalah kamu, tapi ini bisa juga hal sebaliknya gitu ya. Karena orang ini menaruh kamu seperti di dalam singgasana dan kamu, dan maksudnya atau ini kamu gitu ya, kamu menaruh orang ini di singgasana dan kamu begitu dia, memuja dia, memberikan apa saja yang dia ya sepertinya terlalu dimanjakan, terlalu diikuti sehingga akhirnya seenaknya gitu loh. Begitu udah begitu, kamunya jadi kewalahan, kamunya jadi bingung. Dan kamu selalu bingung dalam kamu mau melakukan sesuatu atau bicara sesuatu, itu jadi kayak takut-takut gitu loh. Rasanya tuh jadi kayak begitu karena takut nanti dia tersinggung, nanti dia begini, nanti dia begitu. Jadi kayak berhubungan dengan seorang narsistik, tuh. Jadi punya rasa takut. Iya, kamu lagi berpikir nih, lagi ngejagel di dalam pikiran kamu. Dan kadang-kadang mungkin kamu melihat ya, ada hal-hal yang dia lakukan yang apa ya, yang membuat kamu tuh nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Orang ini tidak bisa diajak bekerja sama, selalu cari gara-gara. Ya, kamu tidak bisa konsentrasi dan kamu tuh berat gitu loh. Berat untuk terus begini tuh berat. Pada awal-awal mungkin lucu gitu ya. Pada awal-awal mungkin ya lucunya, manjanya, apanya. Tapi begitu makin ke sini, seakan-akan segala sesuatunya di dalam hubungan ini itu mengenai orang ini. Padahal hubungan ini mengenai kamu dan dia. Yes. Iya. Orang ini temper. Gila mengontrol gitu loh. Gila mengontrol orang lain. Mengontrol situasi. Dan sebenarnya dia itu punya rasa-rasa ketakutan-ketakutan yang ada di dalam dirinya dia dan mungkin kamu memikirkan kayak, "Ini orang parno banget," gitu ya. Rasanya kayak begitu. Jadi kamu kayak gerakan kamu juga kamu susah untuk bebas. Buat beberapa dari kamu, ya dunia kamu hanyalah mereka. Dan mungkin itu yang membuat kamu, gue seperti ada di dalam tempurung gitu ya, yang segala sesuatunya gue lakukan untuk mereka, segala sesuatunya mengenai mereka dan itu yang membuat kamu mungkin kadang-kadang ya stres ya. Stres. Gue harus gimana ya?
Dan di sini aku lihat kamu sedang berpikir. Kamu sedang berpikir ini. Gue harus ngapain? Gue harus gimana? Dan dia mungkin selalu menyeret-nyeret hal yang menjadi kesalahan kamu atau kegagalan kamu untuk dijadiin topik. Meskipun misalnya mungkin suatu kali mereka bikin salah gitu ya, nanti mereka bawa lagi itu. Mengenai kenapa mereka bikin salah, kan karena kamu dulu begini 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 begini. Dan selalu harus kayak, iya kayak begitu, kamu kan sudah begitu sama saya, maka saya berhak untuk melakukan hal ini sama kamu. Rasanya tuh seperti itu. Aku nggak tahu kenapa ya. Rasanya tuh seperti ini dan aku ngerasain dari tadi gitu ya. Ini nggak nyaman banget gitu loh. Nggak sehat untuk ya rasanya itu nggak nyaman, nggak tentram di dalam diri sendiri gitu. Di dalam hubungan ini. Hubungan yang seharusnya memberikan kebahagiaan, yang memberikan seharusnya apa ya, sukacita, ketenangan, kedamaian gitu loh. Tetapi yang aku rasain di sini seperti kamu nggak ngedapetin itu. Dan malahan kayak stres gitu loh. Bingung, stres, takut, cemas. Karena sepertinya ya kamu ini kayak begini. Kamu nggak bisa kemana-mana. Kalau yang aku lihat di sini. Mereka adalah dunia kamu dan ya hanya itu saja. Dan kamu nggak bisa keluar dari lingkaran itu. Dan mungkin itu yang membuat kamu masih banyak hal yang ingin kamu lakukan. Kamu kadang-kadang sedih karena kamu nggak bisa juga jadi diri kamu sendiri. Kamu nggak bisa berteman, kamu nggak bisa bersosialisasi, kamu mungkin nggak bisa berhubungan secara bebas dengan keluarga kamu atau orang tua kamu dan orang-orang yang dekat sama kamu. Gitu. Oke, Gemini, ini adalah readingan untuk kalian. Kita lanjut ke readingan yang lain. Terima kasih sudah nonton videonya. Maaf kalau tidak resonate. Sampai jumpa di readingan selanjutnya ya. Namaste.